Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin dalam channel Goib Misteri. Kali ini Mimin akan menceritakan tentang sosok ulama karismatik yang berasal dari Kalimantan Selatan. Siapakah sosok ulama karismatik tersebut? Mari jangan berlama-lama lagi, kita dengarkan ceritanya. Muhammad Zaini Abdul Ghani atau lebih populer dengan sebutan Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai, adalah salah seorang ulama yang berpengaruh dari Kalimantan Selatan. Beliau dilahirkan pada malam Rabu tanggal 11 Februari tahun 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah di Desa Tunggul Irang Seberang atau Desa Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada awalnya, nama beliau adalah Kusyairi. Setelah beranjak usia, beliau meminta agar namanya diganti menjadi Muhammad Zaini. Abah Guru Sekumpul adalah keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yakni Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Sa'ad bin Abdullah Mufti bin Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kalampayan. Abah Guru Sekumpul dilahirkan dari pasangan keluarga sederhana. Ayahnya bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman, dan ibunya bernama Haj Masliyah binti H. Mulia bin Muhyiddin. Meski berlatar dari keluarga yang kekurangan, namun orang tuanya berhasil mendidik putranya hingga menjadi ulama terkenal. Kesuksesan Abah Guru Sekumpul juga tidak terlepas dari bimbingan para gurunya yang konon mencapai 200 orang. Kehidupan masa kecil. Semasa kecil, kehidupan Abah Guru Sekumpul terbilang sederhana. Ayah beliau, Abdul Ghani, berprofesi sebagai tukang gosok intan dengan penghasilan yang pas-pasan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja terkadang kurang mampu. Pernah pada suatu waktu, keluarga Abah Guru Sekumpul hanya menyantap sebungkus nasi yang dibagi menjadi 4 porsi dan sayur gedebong pisang. Keluarga Abah Guru Sekumpul juga hanya tinggal di rumah tua tanpa kamar dan atap yang berlubang. Kehidupan masa kecil Abah Guru Sekumpul yang demikian membuat beliau memiliki jiwa yang tegar. Masa muda beliau diisi dengan perjalanan mencari ilmunya dengan berguru kepada sejumlah ulama terkemuka. Hingga pada usia 33 tahun, Abah Guru Sekumpul menikah dengan Juwairiyah binti H. Sulaiman. Pernikahan beliau dengan Juwairiyah tidak dikaruniai keturunan. Kemudian beliau menikah lagi dengan Nur Laila binti Kiai Haji Abdul Muin Kandangan dan dianugerahi 2 anak laki-laki. Pendidikan Abah Guru Sekumpul. Sejak kecil, Abah Guru Sekumpul telah mendapat pendidikan agama dari kedua orang tua dan neneknya. Kecerdasan beliau sudah terlihat sejak usianya masih belia. Di usia 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran serta berhasil menghafal kitab tafsir Jalalain karya ulama Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali di usia 9 tahun. Masa kecil Abah Guru Sekumpul juga diisi dengan belajar di madrasah kampung keraton yang dipimpin oleh paman beliau sendiri, yakni Tuan Guru Muhammad Seman. Kemudian beliau menempuh pendidikan di pondok pesantren Darussalam Martapura di usia 9 tahun. Di pesantren ini, beliau berguru kepada ulama-ulama terkemuka pada masa itu. Abah Guru Sekumpul pun menyelesaikan pendidikannya di pesantren selama 12 tahun dengan sangat baik. Pendidikannya tak berhenti di sana. Abah Guru Sekumpul kembali mencari ilmu dari para ulama di sekitar Kalimantan Selatan. Adapun para guru karismatik beliau antara lain: 1. Kiai Haji Anang Syarani Arif Al-Banjari. 2. Husin Qodri bin Ahmad Zaini Al-Banjari. 3. Salim Ma'ruf Al-Banjari. 4. Al-Alimul Al-Alama Asis Syekh Muhammad Saman bin Haji Mulia atau Guru Saman Mulia. 5. Al-Alim Al-Alama Salman Jalil Al-Banjari. 6. Al-Alim Al-Fadil Al-Hafiz Syekh Muhammad Nasrun Tahir. 7. Kiai Haji Aini Kandangan. Selain di Pulau Kalimantan, beliau pun merantau ke Pulau Jawa untuk mendalami agama Islam. Adapun guru beliau di luar Pulau Kalimantan antara lain: Kiai Tubagus Muhammad Falak atau lebih dikenal dengan Mama Falak Bogor, Syekh Yasin bin Isa Padang, Makkah, Syekh Hasan Masyad, Makkah, Syekh Ismail Al-Yamani, Makkah, Syekh Abdul Qadir Al-Bar, Makkah. Lingkungan keluarga. Gemblengan ayah dan bimbingan intensif pamannya semenjak kecil betul-betul tertanam. Semenjak kecil beliau sudah menunjukkan sifat mulia, penyabar, rida, pemurah, dan kasih sayang terhadap siapa saja.
Kasih sayang yang ditanamkan dan juga ditunjukkan oleh ayahnya sendiri. Misalnya, suatu saat ketika hujan turun deras, sedangkan rumah guru sekumpul sekeluarga sudah sangat tua dan reot. Sehingga air hujan merembes masuk dari atap-atap rumah. Pada waktu itu, sang ayah menelungkupinya untuk melindungi tubuh guru sekumpul dari hujan dan rela membiarkan dirinya sendiri tersiram hujan. Syekh Abdul Ghani bin Abdul Manaf, ayah dari guru sekumpul juga adalah seorang yang saleh dan sabar dalam menghadapi segala situasi dan sangat kuat dengan menyembunyikan derita dan cobaan. Tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Cerita duka dan kesusahan sekaligus juga merupakan intisari kesabaran, dorongan untuk terus berusaha yang halal, menjaga hak orang lain, jangan mubazir, bahkan sistem manajemen usaha dia sampaikan kepada generasi sekarang lewat cerita-cerita itu. Beberapa cerita yang diriwayatkan adalah saat guru sekumpul kecil mereka sekeluarga yang terdiri dari 4 orang hanya makan 1 nasi bungkus dengan lauk 1 biji telur, dibagi 4. Tak pernah sekalipun di antara mereka yang mengeluh. Pada masa-masa itu juga, ayahnya membuka kedai minuman. Setiap kali ada sisa teh, ayahnya selalu meminta izin kepada pembeli untuk diberikan kepada Kusyairi, nama kecil guru sekumpul. Sehingga kemudian sisa-sisa minuman itu dikumpulkan dan diberikan untuk keluarga. Adapun sistem mengatur usaha dagang, ayah dari guru sekumpul menyampaikan bahwa setiap keuntungan dagang itu mereka bagi menjadi 3. Sepertiga untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sepertiga untuk menambah modal usaha, dan sepertiga untuk disumbangkan. Salah seorang ustadz setempat pernah mengomentari hal ini, bagaimana tidak berkah hidupnya kalau seperti itu. Pernah sewaktu kecil guru sekumpul bermain-main dengan membuat sendiri mainan dari gadang pisang. Kemudian sang ayah keluar rumah dan melihatnya. Dengan ramah sang ayah menegurnya, "Nak, sayangnya mainanmu itu. Padahal bisa dibuat sayur." Guru sekumpul langsung berhenti dan menyerahkannya kepada sang ayah. Perjalanan dakwah Abah Guru Sekumpul. Perjalanan dakwah Abah Guru Sekumpul dimulai saat dirinya menjadi pengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Setelah 5 tahun mengajar, beliau mengajukan pengunduran diri. Kemudian, Abah Guru Sekumpul mulai mensiarkan Islam lebih luas kepada khalayak umum dengan membuka pengajian di rumah beliau. Pada awalnya, pengajian kitab-kitab digelar hanya sebagai pelajaran penunjang bagi para santri Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pengajian beliau pun semakin berkembang dan jemaah yang hadir bukan hanya para santri tapi juga masyarakat umum. Abah Guru Sekumpul juga mensiarkan kitab Simtut Durar karangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pengajian kitab Maulid ini dibarengi pembacaan ayat suci Al-Quran dan kasidah berisi pujian bagi Nabi Muhammad SAW. Pengajian yang diadakan Abah Guru Sekumpul semakin besar dengan jemaah yang berasal dari berbagai kalangan. Bahkan jemaahnya juga datang dari wilayah luar Martapura, seperti Banjarmasin, Rantau, Hulu Sungai, serta Kota Baru. Padatnya jemaah yang menghadiri pengajian sampai membuat beliau memindahkan kediamannya ke wilayah Sungai Kacang. Di rumahnya itu juga menjadi lokasi pusat pengajian Abah Guru Sekumpul yang mampu menampung ribuan jemaah. Dalam keadaan sakit sebelum wafat, Abah Guru Sekumpul bahkan tetap berdakwah dengan menggelar pengajian melalui rekaman layar video dari dalam kamar beliau. Sapinah Al-Aulia. Pada usia 9 tahun, tepat malam Jumat Guru Sekumpul bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal, berdiri seorang penjaga dengan jubah putih. Di pintu masuk kapal tertulis, Sapinah Al-Aulia. Guru Sekumpul ingin masuk, tetapi dihalau oleh penjaga hingga tersungkur. Beliau pun terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, beliau kembali bermimpi hal serupa. Pada malam Jumat ketiga, beliau kembali bermimpi serupa. Tetapi kali ini beliau dipersilakan masuk dan disambut oleh salah seorang syekh. Ketika sudah masuk, Guru Sekumpul melihat masih banyak kursi yang kosong. Ketika Guru Sekumpul merantau ke Tanah Jawa untuk memperdalam ilmu agama Islam, tak disangka tak dikira orang yang pertama kali menyambutnya dan menjadi guru adalah orang yang menyambutnya dalam mimpi tersebut. Kasyaf Hissi. Ketika umur kurang lebih 10 tahun, sudah mendapat dan anugerah berupa kasyaf hissi yaitu melihat dan mendengar apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Dalam usia muda itu Guru Sekumpul pernah didatangi oleh seseorang perampok yang sangat ditakuti masyarakat Banjar karena kejahatan dan kekejamannya. Kedatangan orang tersebut tentu sangat mengejutkan keluarga di rumah beliau. Namun apa yang terjadi? Ketika perampok tersebut melihat Guru Sekumpul, langsung sungkem dan minta ampun. Dia memohon bimbingan dan diperiksa ilmunya yang selama itu dia amalkan.
Jika ilmunya salah atau sesat, dia minta diluruskan dan dibimbing untuk bertobat. Abah Guru Sekumpul wafat di Martapura pada tanggal 10 Agustus tahun 2005 dalam usia 63 tahun, setelah mengalami sakit pada ginjalnya. Ulama karismatik ini dimakamkan di kompleks keluarga di dekat Musola Ar-Raudah, Kalimantan Selatan. Sebelum meninggal dunia, Abah Guru Sekumpul dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Dirawat di rumah sakit di negeri seberang itu sejak tanggal 29 Juli tahun 2005. Namun karena kondisinya yang agak mengkhawatirkan akhirnya kembali dibawa pulang dan tiba di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarmasin pada Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2005. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus pada waktu subuh hari sekitar pukul 5 pagi, Abah Guru Sekumpul menghembuskan nafas terakhirnya. Karya-karya Abah Guru Sekumpul. Sepanjang dakwahnya, Abah Guru Sekumpul membuat sejumlah karya tulisan berupa kitab. Kitab-kitab beliau juga kerap menjadi rujukan dalam ilmu keislaman. Berikut beberapa kitab karangan Abah Guru Sekumpul. 1. Manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani. 2. Risalatun Nuraniyah fi Syarhi Tawasulat As-Samaniyah. 3. Nubzah fi Manaqib Al-Imam Al-Azham Al-Faqih Al-Muqaddam. 4. Ar-Risalah fi Auradil Mufidah. 5. Al-Imdad fi Auradi Ahlil Widat. Sekian biografi singkat tentang Abah Guru Sekumpul, sosok ulama karismatik yang berasal dari Kalimantan Selatan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan tentang biografi Abah Guru Sekumpul. Jangan lupa untuk di-share, like, dan komen di channel ini, agar channel ini dapat berkembang. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.